Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai aturan perlindungan anak di ruang digital. Mutia mengatakan Prabowo meminta agar regulasi itu bisa rampung paling lambat 2 bulan ke depan. Mutia mengatakan telah menandatangani surat keputusan atau SK untuk membentuk tim kerja khusus yang akan menggodok kajian mengenai aturan itu. Ia menjelaskan berdasarkan surat keputusan itu, tim kerja yang terlibat adalah perwakilan beberapa kementerian, akademisi, tokoh pendidikan anak, lembaga psikolog, lembaga perlindungan anak yang diwakili Kaseto, dan lembaga lainnya. Mutia mengatakan tim yang disebut Tim Penguatan Regulasi Pelindungan Anak di ranah digital ini akan bekerja mulai 3 Februari. Tim tersebut akan bekerja dalam 3 fokus utama. 3 fokus itu adalah, pertama, memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap platform digital yang menyediakan akses bagi anak-anak. Kedua, meningkatkan literasi digital bagi anak dan orang tua agar lebih sadar akan risiko dunia maya. Ketiga, menindak tegas pelaku dan penyebar konten berbahaya yang mengancam keselamatan anak-anak. Salah satu aspek yang dikaji dalam regulasi berkaitan dengan pembatasan usia, khusus bagi anak-anak. Dalam penggunaan media sosial sebagai langkah untuk mengurangi paparan terhadap konten berbahaya. Dalam penyusunan regulasi, Menkomdigi berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, serta Menteri Kesehatan. Program-program di Kementerian Komunikasi dan Digital diantaranya terkait dengan dukungan kami untuk transformasi digital dan juga e-government. Sebagaimana kita tahu, Presiden sangat concern dengan digitalisasi. Presiden ingin layanan-layanan publik dilakukan secara transparan melalui digitalisasi. Jadi kurang lebih tadi arahan-arahan untuk hal-hal tersebut dan juga program-program lainnya yang ada di Kementerian Komunikasi. Enggak, ini untuk e-gov, untuk pemerintahan digital. Udah itu aja, teman-teman. Sama anak ya dibahas. Kenapa? Terkait Mepos ramah anak juga dibahas. Ya nanti ya, tapi tadi salah satunya memang membahas tentang bagaimana kita melindungi anak-anak kita di ranah digital. Persisnya nanti kita lihat nanti ya, kita lihat seperti apa nanti. Terima kasih. Iya. Ini jadinya bocoran dulu. Sebetulnya ini masih nanti ya kita inginnya kita pelajari dulu betul-betul, tapi pada prinsipnya gini, sambil menjembatani aturan yang lebih ajak, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Gitu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak lebih kuatnya lagi, yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kita akan siapkan. Jadi sambil menjembatani, sekali lagi kita keluarkan aturannya, sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Itu mungkin Presiden kalau terkait anak-anak memang sangat atentif. Tadi beliau sampaikan, lanjutkan, dipelajari, dan agar bisa dilaksanakan, beliau amat mendukung bagaimana pelindungan anak ini bisa dilakukan ke depan di ranah digital kita. Terima kasih banyak. Tadi saya udah cerita ya, jadi gini, dalam satu kementerian perlu banyak perspektif. Tadi kita lihat ada yang, jadi kita menggunakan mixed method, ada yang sebelumnya sudah di posisi itu kita kuatkan, ada yang sudah di Kemkomdigi tapi kita rotasi, ada yang dari luar, dari swasta, para profesional,
kita undang juga untuk masuk, dan juga perlu ada pekerja seni. Jadi Mbak Ralin juga mewakili pekerja seni, Mbak Ralin juga mewakili keterwakilan perempuan, dan Mbak Ralin punya koneksi yang cukup baik dengan komunitas internasional dan juga perhatian cukup luas kepada anak-anak. Karena itu kami berikan tugas tadi untuk kemitraan global, internasional, dan juga untuk edukasi mengenai digital. Jadi itu, supaya menterinya kan nggak harus setiap hari keliling edukasi digital. Saya nggak tahu ya Rudi Sutanto ya, yang saya kenal Rudi Sutanto gitu. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Sutanto. Yang CV yang kami terima, beliau memang juga adalah strategi komunikasi dan jadi juga mewarnai di kementerian ini, karena secara kementerian ini kan juga nggak cuma digital tapi juga bidang komunikasi. Cukup ya, makasih.